Dia vokal karena dia berintegritas. Ini yang saya tahu. Nah, calon independen ini ternyata banyak yang menang. Dan menurut saya syarat ini terlalu berat. Dan ini harus diuji di Bawaslu ataupun di MK. Ini menyangkut calon independen, khususnya di sini ada satu nama paslon, itu yaitu Komjen Dharma Pongrekun dan wakilnya Kun Wardana. Ini cukup menarik kalau kita teliti, karena di sini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh paslon independen yang ternyata tidak semudah yang masyarakat pikirkan. Kenapa begitu? Karena syarat ini harus memenuhi kuota threshold yang sudah ditetapkan oleh KPU dan KPUD, yaitu sebanyak 7% dari total pemilih tetap, yang mana angka tersebut angka minimumnya adalah 618.000 dukungan KTP plus formulir dukungan. Nah, ternyata menurut informasi terakhir adalah dukungan tersebut melampaui dari minimum threshold yang 618.000 itu. KTP dan formulir yang sudah terkumpul itu 1.200.000. Setelah diupload ke Silon, ternyata diverifikasi yang memenuhi syarat itu hanya 440.000. Nah, pertanyaannya adalah 440.000 ini masalahnya di mana? Kok tidak bisa ketemu di angka 618.000 yang disyaratkan oleh KPUD itu? Apakah ini ada kekurangan dari sistem KPUD itu sendiri? Seperti saya beri contoh, itu sistem silonnya. Silon ini kalau saya perhatikan dari masa-masa pemilu legislatif kemarin, ini sudah bermasalah. Kenapa? Angkanya tidak akurat. Di saat upload data itu sering loading dan terjadi keterlambatan. Sementara syarat yang 618.000 ini harus dipenuhi melalui sistem silon, di mana diberi periode hari yang tidak banyak. Itu kalau nggak salah itu cuman nggak nyampe 3 minggu dikasih kepada calon independen itu untuk memenuhi syaratnya gitu loh. Nah, menurut saya syarat-syarat seperti ini cukup ribet. Kenapa? Kalau kita bandingkan dengan negara-negara demokrasi yang sudah memasukkan calon independen itu sebagai bagian dari demokrasi di negara barat, saya ambil contoh seperti Georgia, Kanada, terus negara Amerika Latin seperti Chili, Venezuela, Kolombia. Calon independen ini syaratnya nggak terlalu ribet. Bahkan dia cukup dengan petisi dan dukungan dari masyarakat itu sekitar ribuan. Dan ini pun boleh didukung oleh ormas, gitu loh, organisasi masyarakat, atau didukung dengan suara yang ada di parlemen wilayah atau parlemen pusatnya. Dan ini pun bisa didukung juga oleh parlemen yang independen. Jadi approval dari mereka ini sudah cukup sebenarnya. Nah, kalau ini terlalu dipersulit untuk calon independen, masyarakat ini kan juga nggak semuanya setuju dengan kandidat-kandidat partai. Apalagi elit-elit partai ini kan banyak yang terlibat di kasus-kasus, ya tidak semua tapi banyak diindikasi terlibat dengan korupsi. Dan masyarakat ingin calon-calon ini di luar partai. Dan di luar partai ini adalah harapan mereka. Agar apa? Agar mereka punya hak memilih calon yang menurut mereka terbaik. Dan ini menjadi diskursus di dunia internasional sekalipun. Kenapa? Karena
cara tradisional, saya namakan tradisional, melalui calon yang diajukan melalui partai, ini menjadi perdebatan. Kenapa saya bilang begitu? Karena masyarakat versus elit ini sudah sering sekali didebatkan di luar negeri situ. Nah, calon independen ini ternyata banyak yang menang. Ya. Di Kolombia mereka menang. Terakhir di Georgia, presidennya menang melalui calon independen. Bahkan di Rusia itu kalau nggak salah Medvedev itu dari independen. Ya. Dan ini menang. Dan mereka masuk melalui penjaringan yang tidak terlalu ribet sistemnya. Dan kalau ini diadakan hak masyarakat ini melalui jalur independen yang mereka inginkan, ini meletakkan demokrasi yang cukup open. Sehingga banyak menu, banyak pilihan masyarakat ini yang bukan itu-itu aja orangnya. Jadi ada orang yang baru masuk gitu. Jadi saran saya ya sebagai pengamat politik, pengamat militer, agar sistem ini dibenahi. Jangan sampai pada masa yang nanti ini blunder. Masyarakat merasa kami ingin kandidat independen lebih bersih, lebih membela rakyat, tapi ternyata dipersulit dengan sistem yang menurut saya tidak efisien. Kenapa tidak efisien? Karena ya itu tadi, masa dituntut 618.000 dukungan dari 8 jutaan pemilih tetap, kan tidak masuk akal. Dan terlalu banyak energi yang terbuang. Saya rasa 5.000, 7.000 itu udah surat dukungan atau KTP itu sudah cukup. Atau dari organisasi masyarakat sudah mewakili. Jadi ya kasihanlah kita melihat sistem ini yang semestinya bisa dibenahi, tapi ya begini adanya, ya saya sarankan untuk ada pembenahan. Ini kan kalau data dari versi Pak Dharma sendiri ya, itu kalau sudah dapat 1 juta suara lebih ya? 1.200.000 ya. Nah, selain dari basis tim, apakah abang ada dugaan untuk menjegal calon independen gitu? Ada dugaan seperti itu enggak? Ya kalau masalah jegal menjegal ini nanti kan bisa kita rujuk ke area hukum. Orangnya vokal sebenarnya, yang sudah kita tahu lah. Iya. Ya, karena dia vokal, karena dia berintegritas. Ini yang saya tahu, ya kan? Saya beberapa kali juga paham diskusi beliau. Beliau ini sangat integritas sekali dalam posisi pembelaan terhadap masyarakat, khususnya Jakarta ini, yang dengan tagline-nya menyelamatkan jiwa itu. Kalau memang ini ada jegal menjegal, ya walau alam bisawaf, saya tidak bisa membidik ke arah sana, tapi melihat dari kerancuhan atau keterlambatan atau periode yang terlalu pendek diberikan ke calon independen, ini kan tanda tanya, apa maksudnya, gitu loh. Semestinya ini kan dipermudah, karena ini hak memilih, dan untuk dipilih itu adalah hak dilindungi oleh Undang-Undang Dasar kita 1945. Dan ini menjadi dasar politik berdemokrasi. Nah, kalau memang ada urusan jegal-menjegal ini, ya tentunya nanti kan kita bisa uraikan di mana letak kesalahannya ini. Kok sistem ini seperti seperti ada tendensi yang menurut saya agak negatif gitu. Kenapa kok calon independen sudah memenuhi segala unsur KTP dan formulir sebanyak 1.200.000 itu, kok hanya waktu diverifikasi hanya memenuhi syarat 440.000, ada apa ini gitu loh. Apakah ini ada masalah dengan sistem silonnya atau benar-benar diverifikasi satu persatu gitu loh. Kalau menurut dari tim calon independen, ya ini 1.200 ini memang terkumpul oleh
akar rumput gitu. Dan ini bukan perihal yang gampang untuk mengumpulkan ini, dan menurut saya syarat ini terlalu berat dan ini harus diuji di Bawaslu ataupun di MK kalau perlu begitu. Bisa dikatakan, apakah bisa dikatakan sistem politik di Indonesia itu menjadi menghambat untuk para independen maju dengan segala prosedur yang berlaku sekarang? Ya, untuk sementara ini saya perhatikan sistem yang ada ini hanya mempersulit calon independen, itu yang saya perhatikan. Dan kenapa? Karena syaratnya dibanding dengan negara-negara yang sudah berhasil memenangkan calon independen tidak serumit itu. Mereka hanya butuh ribuan dukungan ini kok, petisi, dan ini bisa melalui organisasi masyarakat maupun calon legislator anggota legislator independen seperti DPD itu boleh memberikan tanda tangan mereka untuk mendukung calon independen yang lain. Atau seperti Kanada, anggota parlemen boleh memberikan hak tidak setuju. Jadi seandainya ada salah satu calon independen diajukan ke parlemen, kalau ternyata ketidaksetujuan dari anggota parlemen itu 50% plus 1, maka si calon independen tidak bisa mencalonkan. Tapi kalau yang tidak setuju itu di bawah 50%, dia boleh mencalonkan. Gitu. Jadi ini kan masalah sistem aja. Kalau memang ada niat baik dari awal, sistem ini ingin dibenahi, saya rasa tidak usah mempersulit. Ya kan? Bukan ingin mencegal, tapi tidak usah mempersulit. Toh ini demokrasi, ini ruang demokrasi juga kok, calon independen ini. Hanya dia tidak bersama partai, itu saja. Karena fokus kerja calon independen itu lebih kepada fokus kerja pemerintahan. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.